Jarang-jarang ada seri smartphone yang lebih murah dari seri lainnya, tapi punya kualitas secara keseluruhan yang ciamiknya nggak kalah. Ya, salah satu smartphone yang gue maksud adalah Vivo 30i atau Vivo 30i. Jadi smartphone ini tuh lebih murah dari V30 series lainnya, V30 yang reguler dan juga V30 Pro. Karena dengan harga 4,6 juta sampai 4,9 jutaan, smartphone ini tuh sebenarnya nggak kalah spek maupun fiturnya dibandingin sama V30 series, khususnya V30 yang varian reguler. Jadi, gue udah pakai smartphone ini kurang lebih 2 mingguan sebagai daily driver, sebagai smartphone utama gue, dan gue akan kasih impresi gue selama pakai smartphone ini, baik itu kelebihan dan kekurangannya, kayak gimana aja. Jadi, stay tune terus di video ini. Kesan pertama gue pas ngeliat langsung smartphone ini ya, belum menggenggamnya nih. Smartphone itu punya desain yang cantik, desain yang berkelas, bisa dibilang beda daripada smartphone harga 4 jutaan lainnya. Jadi ada 2 warna yang dikasih Vivo untuk Vivo V30i ini. Yang pertama adalah banyu biru dan juga warna giri merah. Jadi kedua warna ini tuh punya ciri khas tersendiri yang mungkin nggak banyak smartphone di kelasnya yang mengusung warna yang serupa. Jadi banyu biru ini sesuai warnanya itu kelihatan seperti warna biru tapi kehijau-hijauan yang ketika kena paparan cahaya yang pas itu efek gradasinya tuh kelihatan banget. Tapi subjektifnya nih, gue kurang suka sebenarnya dengan warna banyu biru. Yang pertama, warna itu ya kelewat heboh karena warnanya begitu terang buat gue. Dan yang kedua, material bodi belakangnya yang dipakein Vivo untuk warna banyu biru itu dari polikarbonat bagian belakangnya. Jadi secara ketebalannya, secara dimensinya memang lebih tipis dan juga lebih ringan dari warna yang giri merah. Karena giri merah ini nggak cuman kelihatan lebih premium. Lihat, warna merah marunnya, terus juga efek tekstur matte yang nggak neko-neko juga, disandingin sama tone color yang dibikin agak glossy seperti bahan kaca. Jadi memang warna giri merah ini terbuat, bodi belakangnya itu dari bahan dasar kaca, jadi lebih berat dan juga sedikit lebih tebal dibandingin sama banyu biru. Jadi ketebalannya itu 7,75 mm dengan berat total 188 gram. Ya, buat gue sih desain dari giri merah ini memang spesial buat Vivo V30i ya. Karena ya lebih enak dipandang, lebih enak digenggam juga. Ya memang beda tipis lah ya secara bobot dan juga dimensinya. Dan berpadu cantik sama bingkai kamera berbentuk lingkaran yang punya warna seperti emas di bagian bezelnya. Kalau kalian jeli di bagian sininya tuh ada warna seperti warna emas yang menyatu dengan warna giri merah yang buat gue ya desain smartphone itu ya perfect aja untuk sebuah smartphone harga 4 jutaan. Cuman ya memang ada sedikit kekurangan buat gue ya minor lah ya untuk Vivo V30i. Yang pertama adalah desain lingkaran yang menurut gue agak membosankan. Meskipun dibandingin sama Vivo V30 series lainnya ya desainnya memang dibikin berbeda. Tapi kalau kalian ingat ada beberapa smartphone yang punya desain mirip lingkarannya dan ditaruh di sisi yang sama. Salah satunya adalah Tecno Spark 20 Pro Plus. Jadi ada smartphone lainnya yang punya desain yang kurang lebih mirip dengan Vivo V30i. Jadi buat gue memang untuk V30 series lainnya smartphone ini kelihatan berbeda, tapi ya kembali lagi meskipun bingkainya dibikin lingkaran dan posisinya dibikin mirip dengan Spark 20 Pro Plus, tapi dari warnanya memang lebih spesial di Vivo V30i. Secara build quality masih bahas desain, ya seperti yang gue bilang tadi, memang ada bahan kaca dan juga polikarbonat, tapi secara sasisnya dia masih pakai material plastik alias polikarbonat, jadi ya memang umum masih digunakan di segmen harga 4 jutaan. Tapi yang menarik dari Vivo V30i adalah dia udah ngantongin rating IP64. Nah, IP64 ini beda sama IP67 atau IP68. Jadi IP64 ini bukan berarti HP ini tahan air ketika kecemplung atau gimana, enggak.
tapi HP ini tuh kuat terhadap semprotan air bertekanan rendah. Jadi kalau misalnya HP ini kesiram atau kena air hujannya gede nih, ya HP ini masih tahan-tahan aja dan juga terpaan debu. Cuman untuk harga 4 jutaan, ini adalah fitur yang bikin seenggaknya pengguna lebih terjamin lah pakai smartphone ini di berbagai kondisi. Mau hujan, mau panas kek, smartphone ini masih nyaman buat kalian pakai. Sekarang kan eranya kembali lagi nih, smartphone murah mulai ke flagship-flagshipan, dan smartphone flagship kembali lagi ke desain yang dulu pernah mereka usung. Jadi ke smartphone flagship sekarang kebanyakan pakai layar yang datar. Nah sekarang smartphone yang harganya 4, 3 jutaan atau bahkan 2 jutaan udah pakai panel dengan layar yang melengkung di tepian kiri dan kanannya. Salah satunya ya memang Vivo V30i. Jadi smartphone ini punya layar AMOLED, ukurannya 6,78 inci dan resolusinya Full HD+, dan udah ngedukung refresh rate sampai 120 Hz. Fitur-fitur kayak in-display fingerprint juga udah ada di sini, dan kedalaman warnanya juga kaya banget, 1 miliar warna. Cuman sayangnya smartphone ini untuk fitur layarnya masih kurang banget dibandingin sama kompetitor lain di rentang harga yang sama. Misalnya kayak Oppo Reno 11F deh. Layarnya AMOLED, datar memang nggak lebih cantik dari Vivo V30i, tapi layar tersebut lebih terang karena intensitas cahayanya lebih tinggi, dan juga udah support sertifikasi HDR10+. Jadi kalian bisa nonton Netflix atau YouTube di resolusi atau kualitas yang paling bagus. Juga nggak kayak Redmi Note 13 Pro 5G. Ya, HP sekelasnya juga yang punya resolusi lebih tinggi dari smartphone ini, intensitas cahayanya juga lebih tinggi. Bahkan HP Xiaomi itu juga udah ngedukung Dolby Vision. Lagi-lagi Redmi Note 13 Pro 5G juga layarnya datar. Jadi kalau ngomongin soal desain, Vivo V30i memang lebih unggul daripada kompetitornya, yang seperti yang gue sebutin tadi, karena layar yang melengkung. Dan sejujurnya gue memang lebih seneng smartphone dengan layar yang melengkung, karena terasa lebih lapang aja, tapi meskipun layarnya gede, masih enak buat digenggam. Ya, layar yang melengkung kan pas aja di genggaman gue. Terus layar yang melengkung itu kelihatan lebih premium aja, beda dari smartphone datar lainnya yang memang kelihatan biasa aja. Meskipun sekarang di rentang harga 3-4 jutaan, smartphone dengan layar yang datar udah mengusung desain yang bezel-less. Tapi ya kembali lagi, Vivo V30i secara desain memang lebih bagus, tapi kualitasnya biasa aja dibandingin sama seri smartphone lain di rentang harga yang sama. Selain smartphone ini kelihatan lebih premium berkat ya warna yang bagus, warna yang cantik, sama layar yang melengkung, form factornya tipis jadi lebih enak buat digenggam. Padahal baterai dari smartphone ini tuh gede banget, di atas 5000 mAh, yang bakal gue jelasin nanti di bagian performance. Kalau sebelumnya gue udah nyobain kemampuan Snapdragon 8 Gen 1 di Sharp AquaSense 8, nah sekarang Vivo V30i juga pakai prosesor yang sama. Kenalan dikit sama Snapdragon 8 Gen 1. Jadi smartphone ini tuh suksesor dari Snapdragon 695 5G yang umum digunakan pada smartphone di segmen harga 3-4 jutaan. Jadi chipset ini tuh saingan sama MediaTek 7050 yang juga umum digunakan pada smartphone kelas menengah di rentang harga yang sama. Disandingin sama RAM LPDDR4X jenisnya, sayang banget sebenarnya untuk sebuah smartphone harga 4 jutaan dengan kapasitas 8GB dan memori UFS 2.2 kapasitasnya 256GB. Lagi-lagi kita bandingin sama kompetitor lainnya, misalnya kayak Oppo Reno 11F. Smartphone Oppo udah pakai RAM jenisnya sama, tapi memori penyimpanannya udah UFS 3.1. Jadi, kalau LPDDR4X itu memang nggak lemot-lemot amat sih, dia lebih kenceng dari LPDDR4. Cuman ya lagi-lagi memang lebih rendah aja kecepatannya dibandingin sama LPDDR5 secara write dan read speed-nya, terutama juga di memori penyimpanan jenis UFS-nya yang berpengaruh ke kinerja smartphone secara keseluruhan. Meskipun smartphone ini udah ngedukung RAM expansion sampai 8GB, kayaknya percuma juga kalau dibandingin sama smartphone dengan RAM 8GB tanpa mengaktifkan fitur RAM expansion, tapi jenis RAM-nya udah LPDDR5 atau bahkan 5X. Jadi secara performance juga memang bakal ketinggalan jauh. Meskipun RAM-nya gede juga ya, proses booting, buka aplikasi nggak sesat-set smartphone dengan RAM LPDDR5 ke atas atau memori UFS 3.1 ke atas. Kalau bicara soal kemampuan atau benchmarkingnya, kalau misalnya kalian memang penasaran sama skor benchmark dari smartphone ini, sebenarnya nggak jauh berbeda dengan MediaTek 7050, di mana skor Vivo V30 ini ada di kisaran 559 ribuan poin di Antutu Benchmark versi 10. Ya memang sedikit lebih unggul lah ya, sedikit aja dibandingin sama Dimensity 7050 yang ada di kisaran 560 ribuan poin.
Sementara untuk PC Mark skornya memang 9.800-an poin. Kelihatan di sini juga kalau kinerja Vivo V30i dengan Snapdragon 8 Gen 1 agak kurang stabil karena setiap simulasi itu berjalannya naik turun performance-nya dan nggak lebih dari 85%, nggak lebih dari 90% performance yang diberikan smartphone ini. Cuman performance yang nggak jor-joran gitu ya untuk simulasi-simulasi kayak gini juga berpengaruh pada daya tahan baterainya. Jadi baterai smartphone ini tuh kan udah berkapasitas lebih besar nih dibandingin sama para kompetitornya, 5.500 mAh. Jadi baterai 5.500 mAh ini kalau dari pengujian gua, main PUBG di resolusi paling tinggi, kurang lebih sekitar 1 jam 15 menit, baterainya itu berkurang 35-40%-an. Jadi memang agak draining ya kalau buat main game kompetitif kayak PUBG, apalagi secara intens di resolusi yang tinggi. Cuman dengan durasi 35%, sekitar 1 jam 15 menit sampai 1 jam setengah itu daya tahan dari smartphone ini menurut gue udah cukup mumpuni sih untuk menunjang kita sebagai gamer misalnya yang butuh smartphone all-rounder tapi punya daya tahan baterai yang lumayan mumpuni. Dan untuk fast chargingnya sendiri, Vivo V30 ini memang didukung fast charging 44 watt, lagi-lagi sedikit lebih rendah dibandingin kepada kompetitornya yang udah 67 watt ke atas. Cuman kecepatan chargingnya memang impresif, kurang dari 1 jam aja kalian udah dapetin baterai full buat seharian. Jadi dari simulasi yang gue pakai sih, smartphone ini sebenarnya bisa bertahan 9 to 5, bahkan masih nyisa baterainya sekitar 20%-an buat pemakaian normal. Benchmark lainnya adalah 3D Mark buat mengetahui stabilitas kemampuan grafis dari smartphone ini. Jadi gue ngetes di with live stress test kayak biasa. Stabilitas grafik dari Snapdragon 8 Gen 1 di Vivo V30 memang cukup impresif, 99,8%. Nyaris sempurna, dengan skor terbaiknya itu 2.399 poin. Memang frame rate-nya agak lebih rendah nih, 90 fps ke bawah aja. Dan yang lumayan impresif adalah smartphone ini temperaturnya masih di bawah 35 derajat Celcius, tepatnya 33 derajat aja. Jadi nggak ngalamin overheat ataupun stuttering. Penurunan performa secara signifikan selama pengujian berlangsung. Dan buat main game sendiri, ya PUBG udah bisa berjalan dengan lancar, Seal Mobile, Auto-Hunt juga lancar banget, di grafik yang lebih tinggi. Kalau PUBG ya smooth extreme masih dapat lah ya di smartphone ini, jadi kalian udah bisa dapetin game AAA Android di 60 fps yang stabil. Nah, di bagian kameranya, jadi Vivo V30 punya kamera utama 50 megapiksel, sensornya itu pakai Sony IMX882. Sayangnya minus OIS alias Optical Image Stabilization dan cuman ada 2 kamera aja, kamera utama dan juga kamera ultrawide 8 megapiksel. Kayak gini nih harusnya smartphone kelas menengah. Mendingan pakai sensor yang premium sekalian, yang lumayan premium sekalian, tanpa harus memasukkan kamera-kamera gimmick, macro depth 2 megapiksel, AI lens, apa itu nggak bakal kepake juga. Mendingan 2 kamera aja, fungsional, main kamera dengan lensa wide dan juga ultra wide dengan sensor yang lumayan, 8 megapiksel. Kedua kamera ini memang nggak didukung Zeiss, mirip kayak Vivo V30 yang standar, jadi nggak kayak yang varian Pro-nya. Cuman lengkap banget fiturnya. Mirip-mirip kayak Vivo V30 series lainnya. Jadi kalian udah bisa dapetin Aura Light. Aura Light-nya ini bisa kalian atur temperatur warnanya ketika kita motret foto bokeh atau foto potret, atau di set secara auto. Jadi secara pintar, sistem kamera smartphone ini bakal menyesuaikan tone warna dan temperatur warna yang cocok nih buat foto yang bakal kalian ambil sesuai skenario-nya. Dan Aura Light juga bisa bikin efek pencahayaannya itu lebih merata aja di wajah, terus lebih kelihatan dramatis aja. Beda dengan smartphone lainnya yang nggak ngandelin fitur pencahayaan mirip Aura Light. Jadi ya foto potret yang bagus kan memang butuh pencahayaan yang bagus juga. Ya daripada kita nyewa studio atau bikin lampu kayak di Studio Zone kayak sekarang, ya Vivo nambahin Aura Light. Seenggaknya fitur ini bikin kita bisa menciptakan foto potret ya lebih berkreasi aja hanya bermodalkan smartphone. Dan fotonya juga cakep kok. Dari detailnya, warnanya sih yang bagus menurut gua. Warnanya lebih dramatis, terutama pas Aura Light-nya kita set secara manual. Jadi gua sendiri lebih seneng ngeset Aura Light itu manual, nggak auto. Kadang
fitur autonya agak bego gitu ya. Jadi warnanya tuh nggak sesuai harapan gue. Bisa di set secara manual, hasilnya juga bagus. Cuman ada beberapa catatan nih, mungkin bisa di-upgrade oleh Vivo pada update OS berikutnya. Jadi catatan yang gue kasih untuk Vivo adalah tipikal pengguna smartphone itu kan ada dua ya. Yang pertama asal jepret, yang kedua pengen perfect. Yang asal jepret, asalkan ada objek apapun itu, maupun malam mau siang ya asal jepret aja. Dan hasilnya ya tergantung pengolahan AI di sini dan sensornya. Sensornya bagus, AI-nya jelek, hasilnya jelek. AI-nya bagus, sensornya jelek, ya hasilnya juga kurang. Jadi kita butuh AI yang bagus, pengolahan citra yang bagus, dan juga sensor kamera yang bagus. Ya Vivo sebenarnya punya sensor yang bagus, AI-nya yang kurang menurut gue harus di-upgrade lagi nih kemampuannya oleh Vivo. Karena ketika gue nyoba ngetes foto malam asal jepret, tanpa mengatur saturasi warnanya kayak gimana, intensitas cahayanya kayak gimana, ya hasilnya bakal noise di mana-mana, dan flare yang nembak ke lensa smartphone itu nggak diatasi secara maksimal oleh AI Vivo V30i. Beda hasilnya ketika gua motret, mengatur dulu nih, mengatur titik fokusnya, ngatur titik intensitas cahayanya kayak gimana, ya pokoknya diatur sedemikian rupa sebelum melakukan pemotretan, hasilnya bakal jauh lebih baik daripada motret ngasal dengan smartphone ini. Jadi ya gua rasa karena tipikal pengguna sekarang masih ada orang-orang yang pengennya simple aja, main asal potret, ya harusnya Vivo kasih upgrade OS sistem untuk memperbaiki sistem kamera yang menurut gue masih kurang stabil ini. Beda jauh dengan Vivo V30 Pro yang menurut gue itu proper banget buat kita yang suka motret ngasal ataupun ya motret dengan teknik yang manual. Jadi ya memang lebih mahal, lebih bagus, tapi seenggaknya buat orang-orang yang udah ngeluarin 4,6 jutaan, masa sih nggak dapat update yang sama, ya nggak? Nah, untuk kamera depannya, kamera selfie 32 megapiksel juga udah lumayan banget sebenarnya secara resolusi, meskipun nggak ada autofocus, tapi kalian udah bisa melakukan pengambilan gambar yang kreatif abis lah, misalnya dual mode, ngambil video kamera depan, kamera belakang secara bersamaan, terus juga portrait mode juga bisa pakai kamera depan, dan hasilnya Vivo banget. Hasilnya bagus, warnanya juga bagus, detailnya juga oke, tapi sedikit touch up yang dikasih Vivo, cuman nggak berlebihan juga. Jadi secara overall sebenarnya kemampuan kamera Vivo V30 ini memang udah bagus sih. Di harga 4,6 juta untuk 818GB dan 4,9 juta untuk tipe tertingginya, menurut gua smartphone ini memang cocok buat kalian yang nyari smartphone yang all-rounder. All-rounder dalam artian secara desain bagus, build quality-nya juga oke, performance juga bagus, baik itu dapur pacunya, buat gaming, buat multitasking, baterainya juga oke. Memang ada beberapa kekurangan yang gua rasakan di smartphone ini. Yang pertama, layarnya yang cuman modal AMOLED melengkung doang, minim fitur banget. Terus fast chargingnya 44 watt memang lebih kenceng bahkan dari smartphone Samsung kebanyakan yang masih 25 watt, tapi untuk 4 jutaan kayaknya masih agak kurang dibandingin sama smartphone Xiaomi ataupun Oppo yang udah di atas 60 watt. Dan rasanya gue agak kurang terima harga hampir 5 juta masih pakai RAM LPDDR5 4X, minimal LPDDR5 lah, kalau enggak ya minimal memorinya udah UFS 3.1. Kemampuan baterainya impresif, apalagi juga kemampuan kamera dari smartphone ini meskipun nggak ada embel-embel Zeiss, tapi masih cukup mumpuni lah buat kalian yang suka potret-potret. Meskipun memang butuh sedikit update software lagi yang dikasih Vivo untuk ningkatin kemampuan AI kamera di smartphone ini. Tapi secara overall 4,6 juta harga yang adil buat smartphone secantik Vivo V30i. Itu aja impresi gue setelah pakai smartphone ini kurang lebih 2 mingguan, Vivo V30i. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Zontek.